Pernahkah kamu merasakan suasana mencekam saat malam Jumat Kliwon tiba? Angin terasa lebih dingin, bulu kuduk berdiri tanpa sebab, dan firasat tiba-tiba datang begitu saja. Konon, mereka yang lahir di weton Jumat Kliwon membawa energi yang berbeda dari kebanyakan orang. Tatapannya menyimpan misteri, langkahnya seperti diiringi kekuatan tak terlihat. Dan yang paling mengerikan, misteri nomor 3 disebut-sebut membuat banyak orang ketakutan setengah mati. Mitos atau kenyataan? Malam ini kita bongkar semuanya. Sebelum kita lanjut, luangkan sedikit waktu untuk menekan tombol subscribe ya nak. Kakek doakan rezekinya lancar, hidupnya tenang, dan hutangnya cepat lunas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita mengupas rahasia weton, primbon Jawa, serta kisah-kisah penuh misteri yang diwariskan leluhur secara turun-temurun. Di sini, kita belajar memahami makna di balik setiap perhitungan dan filosofi kehidupan. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan klik subscribe, tekan like, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis weton kalian di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi energi positif. Dalam perhitungan penanggalan Jawa, Jumat Kliwon bukanlah kombinasi hari yang dianggap biasa. Jumat memiliki nilai Neptu 6 dan Kliwon bernilai 8. Ketika keduanya bertemu, jumlahnya menjadi 14. Dalam banyak tafsir primbon, angka ini melambangkan keseimbangan antara kekuatan lahir dan batin, antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Tidak heran jika Jumat Kliwon sering dikaitkan dengan malam yang sakral, hening, dan penuh aura spiritual. Sejak zaman leluhur, Jumat Kliwon dipercaya sebagai waktu di mana tabir antara alam manusia dan alam gaib terasa lebih tipis. Banyak ritual adat, tirakat, dan doa-doa khusus dilakukan pada malam ini. Bukan untuk hal negatif, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memohon perlindungan. Energinya dianggap kuat, sehingga siapapun yang lahir di weton ini diyakini membawa getaran yang berbeda dibanding weton lainnya. Orang yang lahir di Jumat Kliwon sering disebut memiliki kepekaan batin yang tinggi. Mereka mudah menangkap suasana hati orang lain, peka terhadap perubahan sikap, bahkan bisa merasakan firasat sebelum sesuatu terjadi. Kepekaan ini bukan selalu tentang hal mistis. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka cenderung memiliki empati yang dalam dan intuisi tajam. Saat orang lain masih ragu, mereka sudah bisa merasakan arah situasi. Namun justru karena kepekaan itulah, mereka sering merasa berbeda sejak kecil. Banyak yang mengaku semasa kecil lebih pendiam, lebih suka menyendiri atau memiliki dunia imajinasi yang kuat. Ada juga yang merasa mudah lelah jika berada di keramaian terlalu lama, seolah energi di sekitar mereka terlalu ramai untuk ditampung. Hal ini sering dikaitkan dengan aura besar yang mereka miliki. Dalam primbon Jawa, aura Jumat Kliwon digambarkan seperti api dalam sekam. Tidak selalu terlihat menyala, tetapi menyimpan panas yang dalam. Mereka bisa tampak tenang di luar, namun batinnya aktif berpikir dan merenung. Orang lain mungkin menganggap mereka misterius, padahal sebenarnya mereka hanya berhati-hati dalam membuka diri. Energi kuat ini juga membuat sebagian orang merasa segan tanpa tahu sebabnya. Bukan karena menakutkan secara fisik, tetapi karena ada wibawa alami yang terpancar. Bahkan ketika mereka diam, kehadirannya tetap terasa.
Inilah yang membuat weton Jumat Kliwon sering disebut memiliki daya magnet tersendiri. Namun penting untuk dipahami bahwa semua ini adalah bagian dari warisan budaya dan filosofi Jawa. Energi yang dimaksud bukan berarti kekuatan gaib yang menyeramkan, melainkan simbol potensi karakter, keteguhan hati, kepekaan batin, dan kemampuan membaca keadaan. Jika diarahkan dengan baik, energi ini bisa menjadi kekuatan besar untuk kebaikan. Sebaliknya, jika tidak dikendalikan, kepekaan berlebihan bisa membuat seseorang mudah overthinking, cemas, atau terjebak dalam pikiran sendiri. Karena itu, orang Jumat Kliwon dianjurkan untuk menjaga keseimbangan hidup, memperkuat spiritualitas, menjaga pikiran tetap positif, dan tidak larut dalam ketakutan yang belum tentu nyata. Pada akhirnya, misteri energi yang menyelimuti Jumat Kliwon bukanlah untuk ditakuti. Ia adalah gambaran tentang potensi besar yang tersembunyi. Seperti pisau bermata dua, semuanya tergantung bagaimana seseorang menggunakannya. Jika disertai niat baik dan kedekatan kepada Tuhan, energi itu akan menjadi cahaya. Namun jika dibiarkan tanpa kendali, ia bisa berubah menjadi bayangan yang menakutkan. Selain dikenal memiliki energi batin yang kuat, weton Jumat Kliwon juga sering dikaitkan dengan wibawa alami yang sulit dijelaskan. Banyak orang mengatakan, ada sesuatu dari cara mereka memandang, berbicara, bahkan diam, yang membuat orang lain merasa segan. Bukan karena mereka galak atau keras, melainkan karena auranya terasa berat dan penuh gendangi. Tatapan orang yang lahir di Jumat Kliwon sering digambarkan tajam dan dalam. Saat mereka menatap, seolah-olah bisa menembus isi hati lawan bicara. Hal ini bukan berarti mereka memiliki kemampuan supranatural, tetapi lebih kepada kepekaan membaca ekspresi dan bahasa tubuh. Mereka cenderung memperhatikan detail kecil yang sering diabaikan orang lain. Perubahan nada suara, gerak-gerik tangan, hingga jeda dalam berbicara bisa mereka tangkap dengan cepat. Karena itulah, banyak orang merasa tidak bisa berbohong di hadapan mereka. Bahkan tanpa banyak bicara, Jumat Kliwon sering membuat orang lain merasa terbaca. Ini yang kemudian memunculkan kesan misterius sekaligus menakutkan. Padahal sebenarnya, mereka hanya memiliki kemampuan analisis dan intuisi yang kuat. Dalam lingkungan kerja, pribadi Jumat Kliwon sering terlihat sebagai sosok yang berwibawa. Mereka tidak perlu berteriak untuk didengar, tidak perlu marah untuk dihormati. Sikap tenang, tegas, dan penuh pertimbangan membuat orang lain cenderung mengikuti arahan mereka. Jika menjadi pemimpin, tipe ini biasanya dihormati karena karismanya, bukan karena paksaan. Namun wibawa ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Tidak semua orang nyaman dengan energi yang kuat. Ada yang merasa terintimidasi, ada pula yang salah paham dan mengira mereka sombong atau sulit didekati. Padahal kebanyakan orang Jumat Kliwon sebenarnya berhati lembut dan setia pada orang-orang terdekatnya. Mereka hanya tidak mudah membuka diri kepada sembarang orang. Sejak kecil, sebagian dari mereka sudah menunjukkan aura dewasa. Pembawaannya lebih tenang dibanding teman sebayanya. Cara berpikirnya matang, bahkan sering terlihat seperti orang tua dalam tubuh muda. Ini yang membuat mereka terkadang lebih nyaman berteman dengan orang yang lebih dewasa secara mental. Di sisi lain, wibawa Jumat Kliwon juga terlihat dalam cara mereka mengambil keputusan. Mereka jarang bertindak gegabah. Sebelum melangkah, mereka akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan.
Sikap hati-hati inilah yang membuat keputusan mereka sering tepat sasaran. Ketika berbicara, kata-katanya terukur dan jarang asal ceplos. Dalam tradisi Jawa, wibawa seperti ini sering disebut sebagai wahyu kepemimpinan. Bukan berarti takdir pasti menjadi pemimpin besar, melainkan memiliki potensi untuk dihormati dan dipercaya. Jika potensi ini diasah dengan kejujuran dan tanggung jawab, mereka bisa menjadi figur panutan dalam keluarga maupun masyarakat. Namun penting juga diingat, wibawa sejati bukan berasal dari weton semata. Ia tumbuh dari sikap, integritas, dan konsistensi dalam berbuat baik. Weton Jumat Kliwon hanya digambarkan memiliki kecenderungan karakter tersebut. Selebihnya, semua kembali pada pilihan hidup masing-masing. Misteri tatapan dan wibawa ini sering membuat orang penasaran sekaligus takut. Tapi jika dipahami lebih dalam, sebenarnya itu adalah simbol kekuatan karakter. Keteguhan, ketenangan, dan kendali diri adalah kualitas langka di zaman yang serba cepat dan penuh emosi seperti sekarang. Jadi, jika kamu atau seseorang yang kamu kenal lahir di Jumat Kliwon dan sering disebut auranya kuat atau tatapannya bikin deg-degan, bisa jadi itu bukan karena hal menyeramkan. Bisa jadi itu adalah pancaran percaya diri, kedalaman berpikir, dan energi batin yang stabil. Dan justru disitulah letak misterinya. Kekuatan yang tidak perlu ditunjukkan secara berlebihan, tetapi tetap terasa kehadirannya. Inilah bagian yang paling sering membuat orang merinding ketika membahas weton Jumat Kliwon. Banyak cerita beredar bahwa mereka yang lahir pada hari ini memiliki firasat yang tajam, bahkan terkadang terasa tidak masuk akal. Perasaan yang muncul tiba-tiba, mimpi yang terasa begitu nyata, atau hati yang mendadak gelisah tanpa sebab jelas, dan beberapa waktu kemudian sesuatu benar-benar terjadi. Dalam primbon Jawa, Jumat Kliwon sering dikaitkan dengan kekuatan rasa atau batin yang lebih dominan dibanding logika semata. Orang-orang dengan weton ini dipercaya memiliki intuisi yang kuat. Mereka sering tahu sesuatu sebelum diberitahu. Mereka bisa merasakan perubahan suasana dalam ruangan hanya dari ekspresi kecil seseorang. Bahkan ada yang mengaku bisa menebak arah kejadian hanya dari perasaan tidak enak yang muncul sekilas. Yang membuatnya terasa mengerikan adalah ketika firasat itu berkaitan dengan peristiwa buruk. Misalnya, tiba-tiba merasa cemas berlebihan terhadap seseorang, lalu tak lama kemudian orang tersebut benar-benar mengalami masalah. Atau bermimpi tentang suatu kejadian yang detailnya terasa jelas dan beberapa hari setelahnya kejadian serupa benar-benar terjadi. Pengalaman seperti ini membuat banyak orang mengaitkannya dengan hal mistis. Namun, jika ditelaah lebih dalam, firasat bukanlah hal supranatural yang pasti menyeramkan. Secara psikologis, intuisi adalah hasil dari pengalaman, pengamatan, dan kepekaan yang terakumulasi tanpa kita sadari. Otak manusia mampu memproses informasi kecil dengan sangat cepat, bahkan sebelum kita menyadarinya secara sadar. Bagi mereka yang sangat peka seperti Jumat Kliwon, proses ini terasa seperti bisikan batin. Yang membedakan, orang Jumat Kliwon cenderung lebih mempercayai suara hatinya. Mereka tidak mudah mengabaikan firasat. Jika hati mereka berkata jangan, mereka akan berhenti. Jika hati mereka merasa ada yang janggal, mereka akan lebih waspada. Sikap inilah yang sering membuat mereka terhindar dari masalah, tetapi juga membuat orang lain merasa ngeri ketika tebakan mereka tepat.
Sejak kecil, sebagian orang Jumat Kliwon mungkin pernah mengalami momen di mana mereka merasa berbeda. Mereka sensitif terhadap suasana rumah, bisa menangkap emosi orang tua tanpa dijelaskan, atau tiba-tiba merasa sedih tanpa tahu sebabnya. Kepekaan ini, jika tidak diarahkan dengan baik, bisa berubah menjadi kecemasan berlebih. Disinilah sisi paling mengerikan itu sebenarnya berada, bukan pada kemampuan melihat hal gaib, tetapi pada beban mental karena terlalu peka. Mereka bisa menyerap energi negatif dari lingkungan. Jika berada di tengah konflik, mereka mudah ikut terbawa. Jika terlalu sering mendengar kabar buruk, perasaannya ikut terpengaruh dalam waktu lama. Karena itu, orang dengan weton ini sangat penting menjaga kesehatan mental dan spiritualnya. Mereka perlu belajar membedakan antara firasat dan ketakutan yang lahir dari overthinking. Tidak semua rasa cemas adalah pertanda, tidak semua mimpi adalah pesan. Kebijaksanaan dalam menyaring perasaan menjadi kunci utama. Dalam budaya Jawa, kemampuan rasa yang kuat sebenarnya adalah anugerah. Ia bisa menjadi alat untuk menolong orang lain. Dengan intuisi yang tajam, seseorang bisa membaca situasi, memberi nasihat tepat waktu, atau menghindari keputusan yang merugikan. Namun, jika disalahartikan sebagai kekuatan mistis tanpa kendali, justru bisa menimbulkan ketakutan yang tidak perlu. Misteri nomor 3 ini memang terdengar paling menyeramkan karena menyentuh wilayah yang tidak kasat mata, perasaan, mimpi, dan firasat. Tapi sejatinya, ia adalah gambaran tentang betapa kuatnya koneksi antara pikiran bawah sadar dan pengalaman hidup seseorang. Jumat Kliwon tidak ditakdirkan untuk menakut-nakuti. Mereka hanya diberi kepekaan lebih. Dan seperti api kecil dalam gelap, kepekaan itu bisa menjadi cahaya penunjuk jalan atau bayangan panjang yang menakutkan, tergantung bagaimana seseorang mengendalikannya. Jadi, jika kamu pernah mengalami firasat yang menjadi kenyataan dan kebetulan lahir di Jumat Kliwon, jangan langsung takut. Bisa jadi itu bukan kekuatan gaib, melainkan intuisi tajam yang perlu diarahkan dengan bijak. Di balik aura kuat dan intuisi tajam yang sering dikaitkan dengan weton Jumat Kliwon, ada satu sisi lain yang tak kalah misterius, perjalanan hidup yang penuh ujian. Dalam banyak cerita dan tafsir primbon, mereka yang lahir di hari ini dipercaya tidak menempuh jalan yang mulus sejak awal. Justru sebaliknya, masa muda mereka sering dipenuhi rintangan, tekanan, dan pengalaman pahit yang membentuk karakter. Banyak orang Jumat Kliwon merasa sejak kecil sudah akrab dengan tanggung jawab. Ada yang harus membantu ekonomi keluarga, ada yang tumbuh dalam situasi rumah tangga penuh konflik, atau merasa kurang dipahami oleh lingkungan sekitar. Mereka sering merasa berbeda, seolah hidup menuntut mereka dewasa lebih cepat dibanding teman-temannya. Ujian ini tidak selalu berbentuk kemiskinan atau kesulitan materi. Kadang justru berupa tekanan batin. Mereka cenderung memendam masalah sendiri, tidak mudah bercerita, tidak suka mengeluh, dan memilih menyelesaikan persoalan dalam diam. Akibatnya, beban terasa berlipat karena ditanggung sendirian. Dalam urusan percintaan pun, Jumat Kliwon kerap mengalami hubungan yang tidak mudah. Entah bertemu pasangan yang salah, dikhianati, atau harus melewati perpisahan yang menyakitkan sebelum akhirnya menemukan yang tepat.
seolah-olah hati mereka ditempa berkali-kali agar menjadi lebih kuat dan bijaksana. Secara ekonomi, tidak sedikit yang merasakan naik turun tajam. Kadang berada di titik sangat sulit, namun kemudian bangkit perlahan. Pola hidup mereka sering seperti gelombang, turun dulu cukup dalam, lalu naik dengan kekuatan yang lebih besar. Inilah yang membuat banyak orang percaya bahwa Jumat Kliwon adalah weton dengan proses panjang sebelum menikmati hasil. Mengapa ujian terasa bertubi-tubi? Dalam filosofi Jawa, ini sering dimaknai sebagai proses penggodokan jiwa. Ibarat besi yang ingin menjadi pedang tajam, ia harus dibakar dan ditempa berulang kali. Tanpa panas dan pukulan, ia tidak akan kuat. Begitu pula dengan pribadi Jumat Kliwon yang diyakini memiliki potensi besar sehingga perlu dibentuk lewat pengalaman hidup. Namun ada sisi positifnya dari semua itu. Orang yang terbiasa menghadapi kesulitan akan memiliki mental baja. Mereka tidak mudah panik saat masalah datang. Mereka lebih tenang dalam menghadapi tekanan. Bahkan ketika jatuh, mereka tahu bagaimana cara bangkit. Ketahanan inilah yang menjadi kekuatan tersembunyi mereka. Meski begitu, bukan berarti mereka kebal terhadap rasa lelah. Ada masa di mana mereka merasa ingin menyerah. Ada titik di mana hati terasa penuh dan pikiran terasa berat. Disinilah pentingnya dukungan lingkungan dan kedekatan spiritual. Karena sekuat apapun seseorang, ia tetap manusia yang butuh tempat bersandar. Ujian yang datang bertubi-tubi juga mengajarkan mereka satu hal penting, kesabaran. Mereka belajar bahwa tidak semua hal bisa dipercepat. Tidak semua usaha langsung berbuah hasil. Kadang harus menunggu waktu yang tepat. Kesabaran ini yang kelak menjadi kunci perubahan nasib mereka. Dalam banyak kisah, orang Jumat Kliwon yang berhasil biasanya adalah mereka yang tidak menyimpan dendam pada masa lalu. Mereka menjadikan luka sebagai pelajaran, bukan alasan untuk membenci hidup. Mereka menjadikan kegagalan sebagai pijakan, bukan sebagai akhir perjalanan. Misteri tentang ujian hidup ini memang terdengar berat, namun sebenarnya ia adalah gambaran tentang potensi besar yang tersembunyi di balik kesulitan. Seperti malam yang gelap sebelum fajar, semakin pekat kegelapan, semakin dekat cahaya datang. Jadi, jika kamu lahir di Jumat Kliwon dan merasa hidupmu penuh tantangan, jangan langsung menganggapnya kutukan. Bisa jadi itu adalah proses pembentukan diri. Ujian bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menguatkan. Dan seringkali orang yang paling banyak ditempa justru menjadi yang paling tangguh di akhirnya. Setelah melewati berbagai ujian hidup yang tidak ringan, Primbon Jawa sering menggambarkan Jumat Kliwon sebagai weton yang mekar terlambat. Artinya, masa muda mereka mungkin penuh perjuangan, tetapi ketika memasuki usia matang, kehidupan mulai menunjukkan perubahan besar. Rejeki yang dulu terasa seret perlahan menjadi lebih stabil, bahkan bisa melimpah jika disertai usaha dan doa yang konsisten. Konsep ini sering disebut sebagai fase panen setelah masa tanam panjang. Orang Jumat Kliwon umumnya tidak instan dalam meraih keberhasilan. Mereka harus jatuh bangun, belajar dari kesalahan, dan memperbaiki diri berkali-kali.
Namun justru proses panjang itulah yang membuat fondasi mereka kuat. Saat kesempatan datang, mereka sudah siap secara mental maupun pengalaman. Banyak kisah yang menceritakan bahwa perubahan signifikan dalam hidup Jumat Kliwon sering terjadi setelah usia 35 tahun ke atas. Di usia tersebut, pola pikir mereka lebih matang, emosi lebih terkendali, dan keputusan yang diambil lebih bijaksana. Mereka tidak lagi mudah terpancing ego atau ambisi sesaat. Fokus mereka berubah dari sekedar ingin cepat berhasil menjadi ingin membangun sesuatu yang bertahan lama. Dalam hal karier, Jumat Kliwon biasanya lebih cocok membangun dari bawah. Mereka bukan tipe yang langsung bersinar, tetapi perlahan naik dengan konsistensi. Ketekunan dan daya tahan menghadapi tekanan menjadi kekuatan utama. Saat orang lain menyerah di tengah jalan, mereka justru bertahan. Dari sinilah rejeki mulai terbuka. Rejeki yang dimaksud tidak selalu berupa uang semata. Bisa berupa usaha yang stabil, relasi yang mendukung, keluarga yang harmonis, atau posisi yang dihormati di lingkungan sosial. Aura wibawa yang dulu membuat orang segan, kini berubah menjadi daya tarik yang membawa kepercayaan. Orang mulai melihat mereka sebagai figur yang layak diandalkan. Ada pula kepercayaan bahwa Jumat Kliwon memiliki garis rejeki kuat jika mampu menjaga lisan dan mengendalikan emosi. Karena karakter mereka yang dalam dan sensitif, ketika marah atau kecewa, dampaknya bisa besar terhadap relasi. Namun jika mereka mampu menjaga sikap, maka energi positif akan kembali kepada diri mereka dalam bentuk keberuntungan. Satu hal yang menarik, banyak orang Jumat Kliwon yang menemukan titik balik hidupnya setelah mengalami kegagalan besar. Justru dari kegagalan itulah mereka bangkit dengan arah yang lebih jelas. Seolah-olah hidup memberi pelajaran terakhir sebelum membuka pintu rezeki yang lebih luas. Filosofi Jawa mengajarkan bahwa rezeki bukan hanya soal cepat atau lambat, tetapi soal kesiapan menerima. Jika seseorang belum siap secara mental dan spiritual, rezeki besar justru bisa membawa masalah. Karena itulah, proses panjang yang dialami Jumat Kliwon sering dimaknai sebagai cara alam membentuk kesiapan tersebut. Ketika usia matang tiba, mereka biasanya lebih tenang, tidak mudah iri melihat pencapaian orang lain, dan lebih fokus pada jalannya sendiri. Sikap inilah yang membuat energi hidup mereka lebih stabil. Stabilitas inilah yang menarik keberhasilan secara perlahan namun pasti. Namun semua itu tetap kembali pada usaha. Weton hanyalah gambaran potensi, bukan jaminan mutlak. Jika seseorang malas, mudah menyerah atau terjebak dalam pikiran negatif, potensi itu bisa saja tidak berkembang. Sebaliknya, jika disertai kerja keras, kejujuran, dan doa yang konsisten, potensi tersebut bisa berubah menjadi kenyataan. Misteri tentang rezeki besar setelah usia matang sebenarnya adalah pesan harapan, bahwa tidak semua orang harus berhasil di usia muda, bahwa perjalanan setiap orang berbeda, dan bagi Jumat Kliwon, seringkali puncak keberhasilan datang ketika mereka sudah benar-benar siap secara lahir dan batin. Jadi jika saat ini kamu merasa perjuangan belum membuahkan hasil, mungkin bukan berarti gagal. Bisa jadi kamu sedang berada di fase pembentukan. Karena dalam banyak cerita, Jumat Kliwon bukan ditakdirkan untuk cepat bersinar, melainkan untuk bersinar terang dan bertahan lama. Itulah 7 misteri weton Jumat Kliwon yang sering dianggap paling mengerikan, penuh aura dan syarat teka-teki. Dari energi batin yang kuat, wibawa alami yang membuat segan, firasat yang sering jadi kenyataan, ujian hidup bertubi-tubi,
hingga rezeki besar setelah usia matang. Semuanya menggambarkan satu hal, potensi besar yang tersembunyi di balik proses panjang. Namun, kita perlu mengingat, weton bukanlah vonis nasib. Ia hanyalah warisan budaya dan filosofi leluhur Jawa yang mencoba membaca kecenderungan karakter seseorang. Tidak ada hari kelahiran yang lebih sakti atau lebih buruk dari yang lain. Semua kembali pada pilihan, usaha, dan doa masing-masing. Jika kamu lahir di Jumat Kliwon dan merasa hidupmu penuh tantangan, jangan takut. Bisa jadi kamu sedang ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Dan jika kamu bukan Jumat Kliwon, jangan pula merasa rendah atau khawatir. Setiap weton memiliki keunikan dan keistimewaannya sendiri. Pesan moral dari pembahasan ini sederhana. Kekuatan terbesar bukan terletak pada aura, firasat, atau misteri yang menyelimuti diri kita. Kekuatan terbesar ada pada bagaimana kita mengendalikan diri, menjaga niat baik, serta terus berusaha tanpa menyerah. Karena pada akhirnya, masa depan ditentukan oleh tindakan hari ini, bukan semata oleh hari kelahiran. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan, bukan menambah ketakutan. Ambil sisi baiknya, jadikan sebagai refleksi diri, dan tetap berpikir bijak dalam menyikapi setiap cerita yang berkembang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari konten seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga pikiran positif, kuatkan doa, dan selalu berjalan di jalan kebaikan.